Oke, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Salam sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, buka buku kamu halaman 100. Materi kita pada hari ini adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita setelah membahas materi ini, kita memahami bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Artinya mulai dari masa revolusi kemerdekaan sampai saat ini. Nah, proses mempertahankan keberadaan negara Republik Indonesia mengalami dinamika yang sangat menarik dan sangat menarik untuk dikaji. Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kukuh, begitu kuat, tetapi ada juga saatnya bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itu ada goyah atau ada yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, serta segala bentuk pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Nah, berikut ini akan kita dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, pada periode ini, bentuk NKRI adalah berbentuk kesatuan. Dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang dimana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Maksudnya pada awal kemerdekaan, undang-undang belum bisa dijalankan secara maksimal. Pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuasaan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Nah, pertahanan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia masih fokus terhadap pertahanan kemerdekaan agar bangsa Indonesia tidak dijajah lagi oleh bangsa asing. Nah, adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri dari 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah, terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Kondisi di atas didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Artinya pemilihan presiden pertama adalah dilakukan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, tidak menyalahi apabila MPR atau DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Nah, lembaga-lembaga tinggi negara disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Dan ini juga belum dapat diwujudkan secara maksimal. Pada pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada presiden. Dengan kata lain, kekuasaan presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara atau eksekutif, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR, serta menjalankan tugas DPA. Nah, pada masa periode ini, kekuasaan semuanya masih dikuasai oleh presiden atau kepala negara. Kenapa? Karena aturan pelaksanaan pada Undang-Undang Dasar seperti yang sudah kita jelaskan tadi belum terlaksana dengan maksimal karena masih baru mendapatkan kemerdekaan dari penjajah. Oke anak-anak Bapak semua, demikian pertemuan kita pada hari ini. Bapak harap kamu semua belajar dengan baik agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Oke, sampai jumpa pada minggu depan. Persiapkan diri kamu, anak-anak Bapak semua. Minggu depan kalian semua mengikuti ujian semester kedua. Oke, demikian dan terima kasih.